Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS Hukum Komputer dan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Samratul Aini, SMH. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum memasuki video materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 dengan saya sendiri, Pipi Nursia, dengan NIM terakhir 145, kemudian ada Hairun Nisa dengan NIM terakhir 142, Safirate dengan NIM terakhir 767, Rian Syah Maulana dengan NIM terakhir 743, Hilda Wulandari dengan NIM terakhir 160, Agus Nur Cahyadi dengan NIM terakhir 335, dan Rizna Damayanti dengan NIM terakhir 143. Di zaman teknologi ini, banyak hal yang melakukan kegiatan secara instan, dimulai cara berkomunikasi, bahkan kegiatan pendidikan, hiburan, maupun lainnya. Sekarang gadget maupun komputer tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat untuk menjalankan kegiatannya dalam sehari-hari, dimulai dari pekerjaan, pembelajaran, dan masih banyak lainnya. Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi atau IT telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan, tetapi di sisi lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi, tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Sehingga muncullah pasal-pasal tentang IT di Indonesia. Berikut beberapa pasal penting dalam Undang-Undang IT, yaitu yang pertama pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, dan yang kedua pasal 27 ayat 4 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan yang ketiga pasal 28 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang keempat pasal 45 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait. Yang kelima pasal 54 tentang penyimpanan data elektronik. Dosen dan aktivis Robertus Robert ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian karena diduga menghina TNI. Robert dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ditangkapnya Robert menambah panjang daftar mereka yang terjerat Undang-Undang ITE. Ternyata penggunaan gadget yang tidak tepat guna itu juga dapat membahayakan keselamatan diri seseorang, terkhususnya pada anak usia dini yang dimana waktu yang seharusnya dipergunakan bermain bersama teman-temannya di luar, tapi mereka juga habiskan di rumah hanya menggunakan gadget saja. Tentu kebanyakan orang tua tidak mengingini hal tersebut terjadi, terkhususnya kecanduan gadget terhadap anak-anak di usia dini. Ada beberapa hal yang perlu orang tua ketahui. Untuk mengetahui kecanduan gadget di usia dini tersebut, yang pertama adalah orang tua perlu mengetahui lebih dulu kegunaan gadget sebelum memberikan kepada anaknya. Yang kedua, orang tua lebih baik menjadi contoh yang baik dan positif terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya bisa menggunakan gadget secara positif. Yang ketiga adalah orang tua wajib memberikan jadwal yang tertata terhadap pada anak-anaknya yang menggunakan gadget, seperti contohnya pada sore hari. Anak yang memperbolehkan menggunakan gadget selama 1 jam, di mana anak di usia 2 tahun ke bawah sangat tidak diperkenankan untuk menggunakan gadget tersebut. Yang selanjutnya dalam menyusun jadwal bebas tanpa gadget, di mana hari ini orang tua
pada saat tidur, makan, atau berkumpul bersama keluarga yang menggunakan gadget. Yang selanjutnya adalah memperbanyak aktivitas di luar ruangan seperti membaca buku, belajar, bermain, dan juga berolahraga bersama anak. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah orang tua bisa memasang filter kontrol pada Gojek menggunakan hal tersebut bisa di-download menggunakan gadget. Pada usia dini memang tidak disarankan karena akan memperlambat dari anak-anak, maka dari itu pengawasan dan waktu orang tua pada anak harus diperhatikan. Selain itu, gadget di masa pandemi ini jadi tren khususnya di warga Indonesia. Adapun etika dalam menggunakan teknologi. Bagian 1. Simpan ponsel di meja makan. Ahli Gawal Amires mengatakan etika penggunaan ponsel di meja makan sangatlah jelas. Bukan hanya karena itu tidak sopan, namun juga tidak menghormati teman makan Anda serta pengunjung lainnya. Jika ponsel berdering dan harus dijawab, jelaskan kepada teman makan Anda bahwa mungkin saja anak Anda ada di rumah sendiri atau ada bisnis besar yang harus diurus. Kalau tidak, abaikan saja. Ujar ahli keuangan, parenting, dan etika bergraf. Bagian yang kedua, akhir menelpon saat akan membayar. Anda mungkin tidak kenal dengan kasir di supermarket, namun bukan berarti dia harus diajukan kecuali darurat. Tidaklah sopan untuk menelpon di depan mereka. Berikut yang ketiga, tidak perlu berteriak saat bicara di telepon. Saat berada di tempat umum, menelpon sambil berteriak-teriak jelas bukan sesuatu yang baik. Rais mengatakan orang lain tidak perlu mengetahui apa yang Anda bicarakan dengan rekan telepon. Namun apabila Anda tidak bisa mendengarkan suara dengan jelas, mungkin lebih baik untuk menunda panggilan tersebut. Yang keempat, jangan pernah mengirim pesan atau menelpon saat mengemudi. Peraturan ini jelas tidak mencegah kecelakaan terjadi. Di beberapa negara, mengirim pesan atau berbicara di telepon saat mengemudi adalah hal yang dilarang. Berikut yang kelima, hindari mengirim pesan saat sedang rapat. Anda tentu tidak ingin atasan melihat Anda sedang mengirimkan pesan lewat ponsel dan merasa terabaikan. Selain itu, jika Anda adalah seorang